Baik, selamat siang Bu Ratna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra. Kami dari Universitas Brawijaya. Kebetulan kami di sini akan melakukan observasi terkait di Museum Panji ini seperti apa, terutama untuk aspek konservasi budaya, Ibu. Jadi mungkin nanti saya akan tanyakan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu bisa menjelaskan, beritahu informasi lebih dalam juga terkait pertanyaan yang akan saya sampaikan. Dan mungkin sebelum itu Bu Ratna boleh memperkenalkan diri, persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ratnawati. Saya edukator dari Museum Panji. Kami ingin tahu nih terkait sejarah dari Museum Panji ini, mungkin terkait kapan berdirinya, terus juga asal mulanya Museum Panji itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Panji itu sebenarnya adalah seorang nama raja ya, dari Kediri. Sebenarnya budaya Panji itu sudah kita kenal lama. Itu adalah budaya Jawa, budaya Indonesia asli, dan mungkin kita taunya namanya bukan budaya Panji lah ya, budaya kayak gotong royong itu kan sebenarnya itu kan juga salah satu dari budaya Panji. Museum Panji ini berdiri pada tahun 2016 oleh seorang budayawan asli dari Malang yang bernama Bapak Dwi Cahyono. Nah, Pak Dwi Cahyono itu punya 2 museum. Satu Museum Panji yang ada di kabupaten, yang kedua Museum Malang Tempo dulu yang ada di Malang, di kota ya. Memang beliau konsen sekali dengan museum ya, karena beliau sangat cinta sekali dengan museum. Nah, tujuan dari beliau mendirikan Museum Panji ini memang untuk mengenalkan budaya Panji itu apa, terutama kepada anak-anak sekolah gitu. Nah, kalau sudah kenal, diharapkan cinta, diharapkan mau konservasi atau melestarikan seperti itu. Luasan dari museum ini sekitar 3 hektar. 3 hektar. Ya, 3 hektar lumayan ya. Nanti kita lihat ya, mulai dari ujung ke ujung ya. Dan semua isinya tentang budaya Panji. Budaya Panji itu kalau memang umumnya orang kenal itu hanya tentang pertunjukan ya. Padahal budaya Panji itu macam-macam ya. Jadi ada strategi perang, ada ekologi, ada arkeologi gitu. Nah, dan beliau memilih tempat di daerah ini juga ada sejarahnya, enggak cuman asal milih tempat gitu. Beliau kan kebetulan budayawan dan sejarawan ya. Tempat membaca buku Negara Kertagama ya, mungkin pernah dengar ya. Karangan Empu Prapanca, Pupuh 38. Beliau membaca bahwa ada suatu tempat mana Raja Hayam Wuruk itu melakukan perjalanan dari Candi Jago menuju Candi Kidal. Beliau sempat berhenti di suatu tempat yang indah. Daerah itu adalah sini. Jadi beliau memang memilih di tempat ini, bukan di tengah kota atau di mana, karena memang di sini tuh ada sejarahnya yang beliau baca di buku Negara Kertagama. Diperkirakan tempat ini ya di sini karena beliau melihat ada sumber air di sini, banyak sumber air. Kan diceritakan di Negara Kertagama itu bahwa banyak sumber air. Jadi memang ada sumber air di situ. Dan orang-orang di sekitar sini pun bercerita bahwa sumber air ini pernah didatangi ya raja lah gitu. Sehingga dulu orang-orang kalau mau pergi ke pasar, orang-orang pedagang kalau pergi ke pasar itu biasanya itu dagangannya itu diciprat-cipratin air gitu untuk pelaris gitu loh. Ya itu enggak tahu itu mitos, enggak tahu itu kepercayaan, folklore, kenyataannya orang-orang itu seperti itu dan ya katanya laku sih gitu loh. Karena mereka percaya bahwa sumber air itu pernah didatangi Raja Hayam Wuruk itu seperti itu. Jadi secara sepintasnya itu seperti itu. Dan pada waktu membangun juga bertahap ya. Jadi waktu bangun itu museum dulu, terus aula untuk ini penunjangnya, ini restu ini kan penunjang ya. Ini sekitar tahun 2021 di saat kita tutup pandemi itu malah kita bangun ini untuk melengkapi seperti itu. Setelah mendengar sejarahnya, ternyata memang ini tidak asal-asal pilih tempat, ada sejarahnya juga. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan terkait sejarahnya. Nah, mungkin dari Museum Panji itu sendiri kira-kira apa yang ditawarkan, mungkin seperti isinya itu ada apa saja, dan juga dari tadi kan dijelaskan bahwa menjelaskan budaya Panji. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa saja yang ada di Museum Panji. Tujuannya Pak Dwi adalah mengenalkan budaya Panji ya, diharapkan melestarikan. Pak Dwi juga khawatir bahwa generasi muda sekarang itu lebih tahu dari budaya asing daripada budaya Jawa atau budaya Indonesia gitu. Nah beliau juga mengikuti bagaimana
generasi yang sekarang. Contohnya, beliau menyiapkan booth-booth untuk foto. Ya, ini booth-booth untuk foto karena anak-anak sekarang kan seneng foto ya. Iya, betul. Nah, ini dan disediakan pakaian-pakaian yang disewakan ini. Pakaian adat-adat Jawa. Jadi boleh langsung foto atau pakai jen boleh, terserah ya. Dan ini menyewakan ini kalau tidak salah 50.000 per peks ya. Nah, kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa. Kalau enggak biasanya itu foto-foto booth itu sekitar 25.000. Selain itu, kita juga ada paket-paket edukasi. Jadi alurnya misalnya rombongan ya. Alurnya itu adalah pertama kali masuk itu kita masuk bawa ke aula. Di aula kita jelaskan siapa Panji. Terus kenapa di aula itu banyak gambar-gambar wayang dan siapa yang tokoh-tokoh yang ada di itu dan hubungannya dengan budaya Panji. Nah, itu setelah itu kita putarkan film tentang Panji, otomatis tentang Panji. Itu juga kita juga melihat, maksudnya kalau misalnya anak-anak SD itu kita putarkan film atau dongeng. Jadi paling tidak anak-anak itu tidak boring ya melihatnya. Jadi seperti itu. Jadi kita juga melihat usia. Kalau yang SMP, SMA itu ada sendiri. Anak kuliah juga ada sendiri. Karena mungkin bahan pemikirannya itu beda ya. Iya, betul. Paket budalan. Jadi gini, budalan itu adalah suatu budaya yang memang ada di Jawa dan memang jarang orang tahu gitu loh. Budalan itu adalah proses berangkatnya prajurit untuk perang sebenarnya gitu. Berangkat selamat, pulang selamat gitu loh. Nah, itu biasanya kita ajari menggunakan udeng. Karena dalam proses budalan itu udeng itu ya seperti wajib lah. Karena tujuan memakai udeng itu juga ada sendiri, ada filosofinya lah gitu loh. Jadi biasanya itu kita berkeliling di situ, di depannya kolam renang itu terus berfoto, akhirnya kita masuk ke museum. Kenapa di Museum Panji itu banyak pohon-pohonan, banyak sungai-sungai, banyak air, itu juga ada hubungannya dengan budaya Panji. Jadi budaya Panji salah satunya adalah ekologi. Bagaimana kita menyeimbangkan antara alam dengan manusia. Jadi waktu pembangunan Museum Panji ini tidak ada pohon yang dipotong, nggak boleh memang. Paling enggak itu tidak boleh dipotong lah ya. Nah, kalau air itu juga ada hubungannya. Jadi ekologi air menggambarkan Panji waktu mengarungi samudra. Jadi memang semua yang ada di Museum Panji ini memang visualisasi dari budaya Panji, ya, termasuk ekologi itu. Nah, setiap setahun sekali Museum Panji juga mengadakan festival wayang air. Nah, itu juga adalah wayang-wayang orang yang menari di dalam air. Jadi menari di dalam kolam. Kolam itu sebagai stage atau panggungnya. Itu jadi itu. Kemarin itu tahun ini diminta sama Dinas Pariwisata Kota Malang, jadi tidak di museum, biasanya di museum. Jadi mainnya di Taman Krida. Mungkin pernah dengar kemarin itu ada IMF International Max Festival ya. Ya kan? Kalau nggak salah anak FIB juga ada yang Nah, itu adalah salah satu dari event tahunan kita gitu loh. Selain macam-macam ada melukis topeng. Melukis topeng itu semua dari kita ya. Jadi anak-anak itu kita ajari melukis topeng. Nggak cuma anak-anak sih, mahasiswa juga kadang-kadang kemarin juga ada yang melukis topeng. Terus yang kita sediakan nanti hasilnya boleh dibawa pulang. Terus ada marakas itu yang icik-icik itu adalah belajar melukis di benda bulat ini ya, bulat itu juga. Terus ada belajar menanam padi. Jadi nanti di depan saya tunjukin itu ada sawah kita. Nah, itu tujuannya apa sih, bahwa menanam padi itu nggak mudah ya, nggak mudah, sehingga diharapkan anak-anak itu tidak sembarang-sembarang membuang nasi lah seperti itu. Terus gerabah, jadi kita punya cetakan, biasanya anak-anak itu suka ya, punya cetakan beberapa macam, ada yang bentuknya pesawat, ada bentuknya bunga gitu. Kita ajari gerabah gitu ya, kita ambilkan tanah di situ, kan situ juga punyanya Museum Panji ya di sana. Di situ next ya, mungkin tahun depan itu ada paket membuat gerabah, membuat genteng gitu, itu kan di situ, karena itu termasuk budaya sebenarnya, tapi yang sudah mulai dilupakan sama orang-orang sekarang seperti itu. Jadi beberapa gitu. Kita juga ada game budaya, jadi untuk anak-anak itu. Jadi terus ada game arkeologi.
Itu biasanya yang saya harapkan itu yang besar-besar, karena game arkeologi itu gamenya itu mainnya di dalam museum. Jadi kita seperti apa ya, kayak Indiana Jones lah ya. Ya seperti itulah ya Indiana Jones. Jadi ada clue-clue yang harus dipecahkan. Nanti terakhir jadi ada peta yang kita pecah ya. Jadi di clue-clue itu kita juga mereka juga harus mengumpulkan peta dan dijadikan satu, itu peta apa seperti itu. Jadi paling enggak itu seneng lah gitu. Jadi belajar sejarah itu tidak melulu seperti kita menjelaskan gitu. Kadang-kadang kan anak cuman lewat saja lah gitu. Itu tidak menarik lah. Jadi kita buat semenarik mungkin. Kita menyesuaikan zaman, yang generasi itu sekarang itu sukanya yang bagaimana. Seperti itu, Mas. Setelah saya mendengar penjelasannya tadi, setiap paket itu berbeda-beda dan juga memang dari Museum Panji ini menawarkan beragam beragam hal gitu ya yang bisa dieksplor juga bagi para pengunjung. Nanti boleh difoto, silakan. Siap. Nanti ya. Yang terakhir Ibu mungkin lebih ke pesan singkat terhadap mungkin para anak muda juga, karena seperti yang kita tahu ya, zaman sekarang sudah semakin minim juga, terutama budaya Indonesia itu sudah minim terekspos. Jadi mungkin dari Ibu sendiri sebagai edukator di Museum Panji memberikan pesan singkat terkait pelestarian budaya di Indonesia untuk para anak muda zaman sekarang, ya dipersilahkan. Iya, bukan berarti kita yang di Museum Panji itu tidak suka adanya internet ya. Internet itu tetap dibutuhkan. Cuman ya kita juga harus tahu lah budaya Indonesia, budaya Jawa kita itu bagaimana. Karena banyak sebenarnya budaya yang sekarang itu berdasarkan masa lalu. Betul. Ada baiknya kita juga harus belajar budaya kita sendiri, tidak harus budaya asing. Bukan berarti kita juga menutup diri, tidak. Jadi paling tidak itu balance lah gitu loh. Seperti itu. Luar biasa pesan singkatnya Ibu. Terima kasih banyak atas penjelasan dan pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Mungkin cukup sekian untuk sekarang. Nanti kita bisa lanjut terkait kita keliling-keliling ya. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Oh, enak nih. Iya. Kayak ada yang menopang.